Halo. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 8, anggota kelompok kami adalah Rizky, Marcel, Alia, dan Wibi. Malioboro. Malioboro merupakan jalan yang ikonik di Jogja. Terletak di lokasi yang sangat strategis, yaitu di antara Keraton Yogyakarta dan Tugu Palputih. Di sekitar Malioboro juga banyak PKL yang berjualan kaos, makanan, dan yang lainnya. Di sepanjang jalan juga terdapat banyak andong dan becak yang biasa digunakan untuk jalan-jalan mengelilingi kota. Hal itu merupakan kekhasan Jalan Malioboro yang menjadi daya tarik turis mancanegara dan wisatawan lokal. Rumusan masalahnya yaitu Jalan Malioboro merupakan jalanan yang sangat padat di setiap sisinya karena untuk melakukan aktivitas, berjualan, dan menjadi objek wisata yang terkenal. Tak heran jalanan di sekitar Malioboro sering terjadi kemacetan yang sangat parah, apalagi di saat musim liburan dan jam pulang kantor. Oleh karena itu, kami dari kelompok 8 ingin melakukan rekayasa lalu lintas untuk mencari tahu penyebab terjadinya kemacetan di Malioboro dan mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, di sini ada beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa warga yang ada di Malioboro. Yang pertama, parkiran andong diisi oleh becak. Di sisi ini seharusnya parkiran di sini diisi oleh andong, bukan diisi oleh becak. Yang kedua, becak parkir sembarangan di bahu jalan. Nah, ini menyebabkan kemacetan lalu lintas di Jalan Dagen ini. Pelanggaran yang ketiga yaitu taksi online menjemput penumpang sehingga berhenti di pinggir jalan. Nah, ini juga menyebabkan kemacetan di Malioboro. Kendaraan pribadi parkir di jalanan. Ini ada contoh bapak-bapak yang memarkirkan motornya di pinggir jalan Malioboro. Ini sangat mengganggu untuk keadaan lalu lintas di sana. Pelanggaran yang kelima, andong parkir di pinggir jalan. Di sini terlihat ya, ada andong yang parkir sembarangan di pinggir jalan. Padahal andong sudah diberi parkir tersendiri untuk kawasan Malioboro. Monggo Mas Marcel. Oke, solusinya yang jangka pendek kita adalah menggunakan rekayasa bergilir. Bila yang satu sudah masuk, yang satu keluar karena tempatnya terbatas. Jadi andong yang satu masuk, yang di belakang ini keluar. Karena tempatnya terbatas itu tadi. Monggo selanjutnya. Selanjutnya ada solusi jangka pendek yang kedua, yaitu dengan pendataan secara berkala, becak kayu, becak motor, dan andong, supaya tidak melebihi kapasitas Malioboro. Selanjutnya. Solusi jangka pendek yang ketiga adalah penindakan yang tegas bagi kendaraan pribadi yang melanggar aturan. Solusi jangka pendek yang keempat adalah menindak tegas tukang becak dan kusir bila tidak terdaftar dengan cara razia secara berkala. Solusi jangka pendek selanjutnya adalah pembagian KKB, kawasan bebas kendaraan bermotor. Diperjelas mana yang untuk becak, mana yang untuk andong. Solusi selanjutnya adalah jangka panjang. Dibuatkan tempat parkir khusus untuk kendaraan pribadi atau ojek online yang singgah
mengantar atau menjemput penumpang di beberapa titik kemacetan di Malioboro. Ini adalah teks wawancara kita. Ini adalah hasil rekamannya, mungkin bisa di-skip aja. Selamat. Nah, ini adalah rekayasa lalu lintas kita. Di sini ada warna merah dan warna biru. Udah kita tandain di sini, merah untuk andong dan biru untuk becak. Nah, kenapa di sini becak kayu dan becak motor kita gabungkan menjadi satu parkiran? Karena bila kita pisah, becak kayu yang harganya lebih mahal akan kalah dengan becak motor yang harganya cenderung lebih murah. Dan ini ada peta arus lalu lintas, ini kita dapat dari pihak Dishub-nya yang kemarin diwawancarai. Ini rekayasa lalu lintas di mana jalan-jalan sekitar Malioboro ditutup saat jam 6 sampai jam 10 malam. Perputarannya adalah becak 1,5 jam sekali dengan alasan becak sering parkir di area lain Malioboro, misal di Jalan Senopati, Jalan Mataram, dan lain-lain. Perputaran andong kita buat 2 jam sekali atau bila giliran andong mendapat penumpang. Jadi kalau ada yang satu keluar dapat penumpang, nanti satunya bisa masuk buat parkir. Dengan alasan waktu istirahat kuda sekitar 15 menit sampai 2 jam. Selanjutnya. Ini kita dapat informasinya dari YouTube, dari Google. Waktu istirahat kuda 15 menit sampai 2 jam. Jadi kita ambil batas istirahat kudanya maksimal 2 jam. Biar nggak kasihan kudanya juga. Selanjutnya. Alasan kami membagi-bagi tadi juga karena KTB itu bentuknya beda-beda. Seperti yang terlihat di sini, ada yang pendek banget, ada yang panjang, dan ada yang sedang. Yang panjang kita gunakan untuk andong, yang pendek dan yang sedang di beberapa tempat tadi kita gunakan untuk becak, sesuai dengan porsi becak yang ada di Malioboro. Selanjutnya, contoh KTB yang lain bisa dilihat di slide-slide selanjutnya. Monggo Mbak Alia. Jadi kesimpulannya yaitu bahu kiri jalan dibuatkan tempat khusus berhenti transportasi online. Becak didata dan dibuat tempat parkiran khusus yang jelas agar tidak berebut dengan andong. Andong berputar, jadi bila yang lain masuk, yang lainnya keluar karena tempat parkirnya terbatas. Dan yang terakhir, pelanggar peraturan akan ditindak tegas. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya minta maaf bila ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih.